Kadang kita mengatakan hidup beramallah untuk dunia, seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Maka sibuk kita urusan dunia, tapi lupa makna itu bagaimana. Urusan dunia masih panjang dan bisa kita tunda. Urusan akhirat pendek sekali, maka utamakanlah akhirat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ala jami'i ni'amihi hatta taufiqihi lihamdih, wa hadana ila subulis salam, wa afhamana bisyari'atil nabiyyil karim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di buminya Allah ini, di mana kesempatan hidup tersebut Allah masih mentakdirkan kita untuk berkehendak melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas kebaikan. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinamika kehidupan umat manusia dalam menjalani kehidupan di permukaan bumi ini sangatlah dinamis. Hal ini tidak terlepas dari kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita pahami bahwa berbagai macam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ini tidaklah kehendak kita, tidaklah kemauan kita sendiri, melainkan kehendak yang telah ditentukan Allah. Berdasarkan hal ini, maka orang yang berpandangan dengan tujuan hidup akhirat, maka dia hidupnya akan terarah, mempunyai pedoman hidup dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam menjalani kehidupan di permukaan bumi ini, yang namanya tantangan pasti kita hadapi, yang namanya musibah pasti kita hadapi. Kehidupan yang kita jalani ini tidaklah sesuai dengan apa yang kita bayangkan.
fenomena-fenomena ini, bagaimana kita menanggapinya itu tergantung orientasi hidup mana yang kita pegang. Karena manusia dalam menjalani kehidupan ini selalu mencari jalan supaya kita selamat, selalu mencari jalan supaya kita sejahtera. Hal ini tergantung bagaimana kita menjalaninya. Apabila kita berorientasi pada ajaran-ajaran Islam dalam menjalani kehidupan ini, maka hidup kita akan terarah. Hidup kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila kehidupan ini jauh pandangan kita dari nilai-nilai Islam, kita menomor 100-kan Islam dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam berumah tangga, dalam menjalankan kehidupan sosial masyarakat, dalam kehidupan budaya, pendidikan, ekonomi. Apabila hal tersebut tidak berdasarkan orientasi Islam, maka hidup ini adalah misteri. Hidup ini adalah misteri. Lambat laun orang tersebut akan berjalan tanpa dasar nilai. Orang tersebut akan menjalani kehidupan tidak berdasarkan norma-norma agama. Akhirnya apa? Hidup yang dia jalani tanpa tujuan, dan akhirnya menjerumuskan dia hidup yang tidak tahu kemana arahnya. Dalam hal ini ada dua konsep pandangan hidup manusia. Yang pertama berorientasi pada ajaran Islam, yang kedua menomor 100-kan ajaran Islam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal ini, manusia dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah kelompok yang menganggap hidup ini hanya satu kali. Jadi hidup yang dijalani, dinikmati sepuas-puasnya. Hidup hanya cuma satu kali. Kalau satu kali, hiduplah sepuas-puasnya. Menurut mereka, agama tak perlu. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, kelompok yang memburu dunia dengan meninggalkan akhirat. Namun nasib dunia yang dikejar tidak dapat, sedangkan akhirat yang ditinggalkan hilang. Menjadikan dunia tujuan utama hidupnya dan akhirat hanya sambilan saja. Benar kata Hasan al-Banna, kelompok ini dalam sebuah bait syairnya, kita tambal dunia kita dengan merobek agama. Agama kita hilang, dunia pun tidak tertolong. Terkadang kita mendengar ungkapan, kejarlah dunia seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan kejarlah akhirat engkau seakan-akan engkau mati besok. Makna ungkapan ini adalah urusan dunia masih panjang, urusan akhirat besok selesai kita mati. Maka dengan demikian dahulukan dulu yang mendesak. Apa itu akhirat? Karena urusan dunia masih panjang, masih bisa kita tunda. Terkadang kita terbalik memahami konsep ini. Kadang kita mengatakan hidup beramallah untuk dunia seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Maka sibuk kita urusan dunia. Tapi lupa makna itu bagaimana. Urusan dunia masih panjang dan bisa kita tunda. Urusan akhirat pendek sekali. Maka utamakanlah akhirat dulu. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah
Kelompok yang menjadikan dunia ini ibarat ladang, panennya nanti di akhirat. Dia tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Kalau demikian halnya akan lahir keikhlasan hidup. Kenapa? Kita hanya berharap ridha Allah nanti di akhirat. Di situ kita panen. Disitulah kita panen, bukan di dunia ini tempat kita panen. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Tiadalah hidup di dunia ini melainkan permainan dan sunda gurau belaka. Sesungguhnya kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya? Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan penjelasan tersebut, tentu yang ideal adalah kelompok yang ketiga, yaitu mendahulukan akhirat dan menjadikan dunia sebagai ladang untuk bercocok tanam. Maka dalam hal ini diperlukan pemahaman 5 hal. Yang pertama adalah tujuan hidup. Tujuan hidup seorang mukmin adalah ibadah kepada Allah. Jadi setiap rentang waktu kehidupan yang dilakukan di atas permukaan bumi ini adalah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Yang kedua, nilai dunia dibandingkan nilai akhirat. Kalau kita timbang-timbang kenikmatan seluruh di permukaan bumi ini, belum lagi ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat surga yang dijanjikan Allah. Kalau ditimbang-timbang berbagai macam bencana, sakit, kemiskinan, kelaparan yang kita rasakan di permukaan bumi ini, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan azab neraka. Kalau demikian, sebagai orang yang bijaksana, menjadikan dunia ini ibarat penjara. Kenapa? Dalam menjalani kehidupan ini ada aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Islam. Bagi orang yang jauh dari Islam, yang benci kepada nilai-nilai Islam, menjadikan dunia ini ibarat surga. Kenapa? Tak ada aturan, boleh, nggak ada haram, nggak ada yang lain sama dia. Jadi kita orang yang bijaksana yang kita harapkan, yaitu menjadikan dunia ini ibarat penjara. Yang ketiga adalah hakikat kematian, suatu kepastian bahwa setiap orang yang sudah ditentukan ajalnya, sedikit pun kematian tidak dapat didahulukan dan tidak dapat ditunda. Tak ada itu anak mami, anak satu-satunya, baru nikah, sedangkan dalam kandungan pun ada orang meninggal. Apa yang kita banggakan dari umur kita ini? Kalau demikian, sadar dirilah kita, kematian pasti kita dapat. Maka kita persiapkanlah kematian itu apa yang cocok untuk kita nanti. Itulah orang yang bijaksana. Yang keempat, hakikat Islam. Memahami hakikat Islam artinya memperdalam pengetahuan tentang pokok-pokok ajaran Islam, hukum-hukum dan petunjuk-petunjuk, sehingga dia dapat mencapai kebajikan. Ajaran Islam meliputi berbagai aspek. Janganlah kita menganggap Islam hanya sholat saja, hanya haji saja, hanya puasa saja. Kalau itu kita anggap, maka kita sungguhlah kerdil di hadapan dunia. Padahal para sahabat tabi'in menyebarkan Islam sampai ke seluruh penjuru dunia, berbagai aspek. Ada dengan teknologi, ada dengan budaya, ada dengan perdagangan, perekonomian, politik. Hal ini berarti Islam tidaklah hanya sekedar itu, tapi Islam mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Yang kelima perlu kita pahami adalah hakikat jahiliyah. Tantangan yang akan datang ini adalah ajaliyah abad ke-21. Makin lama makin kuat. Oleh sebab itu, seorang muslim haruslah ikut mempelajari ideologi jahiliyah, sistem jahiliyah, strategi jahiliyah,
metode yang mereka gunakan untuk melumpuhkan Islam. Tujuannya apa? Supaya kita dapat membentengi diri kita dari serangan-serangan jahiliyah. Karena zaman sekarang ini virus-virus jahiliyah telah menyisip seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Bahkan dalam kamar tidur anak kita pun masuk virus-virus jahiliyah. Tetapi sebelum sampai pada fase mempelajari hal tersebut, kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita dulu pelajaran-pelajaran Islam, bagaimana ajaran Islam yang secara kafah dan amalkan. Karena apa? Ada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari makar mereka. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami 5 hal tersebut, maka seorang muslim idealnya adalah bagaimana sikap kita. Yang pertama adalah sikap kita selalu konsisten dan istiqomah beramal dalam Islam yang mesti dibuktikan dengan karya nyata. Ajaran Islam harus kita hiasi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jangan hanya ngomong saja kita, nakku sholat kau nakku belajar agama kau nakku, sedangkan yang menyampaikan tidak mengerjakan, tidak kita contohkan dalam diri kita. Bagaimana kita bisa hidup Islam ini? Hanya pandai ngomong kita. Jangan makan riba, tapi kita pelaku riba. Jangan ini, kita lakukan kita. Itulah penyakit kita. Maka oleh karena itu kita harus konsisten dalam menjalankan nilai-nilai Islam ini. Yang kedua, selalu memperhatikan kepentingan umat. Janganlah memperhatikan kepentingan pribadi. Jangan jadikan agama sebagai wadah untuk kepentingan pribadi, tetapi jadikanlah agama sebagai wadah untuk kita bermusyawarah memutuskan suatu perkara. Yang ketiga adalah mulia dengan kebenaran dan percaya bahwa pertolongan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang menolong agama Allah. Jangan takut kita bersedekah di jalan Allah. Jangan takut kita menjalankan kehidupan berkeluarga di jalan Allah. Jangan takut mendidik anak kita dengan pendidikan-pendidikan sesuai dengan agama Allah. Jangan takut. Karena apa? Itulah sebagai modal kita supaya Islam ini maju. Yang terakhir adalah bertolong-tolonglah kita dalam meninggikan kalimat Allah. Jangan biarkan satu orang yang meninggikan kalimat Allah. Akhirnya apa? Kita bisa lumpuh. Padahal Rasulullah telah menyatakan kita ini ibarat sapu lidi. Semakin banyak kita jumlah kita, semakin bersih kita sapu kotoran-kotoran yang menghancurkan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil alaina rahmatan wassalamatan wa hudan wa ghufrana wa istiqamah wa ikhlasa wa sihhatan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan waftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.